Bib. Ini yang pertama Bib. Kita bicara dari yang kecil-kecil Bib. Terkait dengan amal yang kecil-kecil. Mungkin orang kan banyak, kita kalau dulu di zaman TPQ itu diajari doa mau masuk ke WC, mau makan ada doanya kan. Tapi itu kan menurut orang amal yang kecil-kecil justru yang jarang tertinggal, yang justru malah tertinggal. Jarang tertinggal ya. Nah, amal-amal kecil seperti itu bagaimana biar kita tidak menyepelekan amal-amal yang justru kalau diistimewakan itu pahalanya juga cukup besar. Iya, jadi gini. Kadang kita ini saat ini aja saya bolak-balik kalau ngetes atau tanya sama anak-anak yang sudah usia SMP loh, sudah SMP. Kadang lucunya itu doa yang kita sudah pasti tahu, sudah hafal. Rabbi zidni ilma, ya, Allahumma arinal haqqo. Ini aja kadang kebalik-balik. Allahumma arinal haqqo warzuqna ijtinaba. Harusnya warzuqna tiba'ah. Wa arinal batila warzuqna ijtinaba. Harusnya kayak gitu. Ini warzuqna tiba'ah. Jadi doanya saja itu sudah tidak diperhatikan sama anak-anak. Lah bayangkan istiqomah doa yang salah dari TK sampai SMP. Ya Allah, tunjukkan saya arinal haqqo, kebaikan, kebenaran, sholawat, baca Quran, bakti orang tua, warzuqna ijtinaba, kurniakan rezeki saya untuk menjauhinya. Nah, itu sudah jelas. Kalau doanya saja sudah keliru kan. Jadi ya memang amalan-amalan yang kecil ini semuanya bil ilm, harus bil ilm, dia harus tahu. Walaupun itu sifatnya tadi disepelekan sama orang. Saya ingat ada ucapan yang disandarkan kepada Said Maliki, Said Muhammad bin Abi al-Maliki al-Hasani Makkah. Beliau bilang orang yang nyela-nyela kakinya ketika wudhu, jari-jari kakinya ketika wudhu, ini aja kalau istiqomah dia bisa lihat Nabi Muhammad nanti, bisa jumpa sama Nabi Muhammad. Dia hal yang memang sifatnya kecil, cuman dia bisa istiqomah melakukannya. Tapi apalagi dengan perenungan bahwa Rasulullah juga melakukan. Kan begitu. Dan berapa banyak kita lihat sejarah-sejarah orang-orang yang soleh itu amalannya mungkin tidak seberapa, tapi dia subhanallah punya amalan yang biasa saja, tapi dia dawamkan amalan itu, dia dawamkan, insya Allah dia jadi orang-orang yang besar. Wah, seperti ada yang mengatakan bahwa riwayat itu Abu Dhamdam zaman Rasulullah itu, bahwa Rasulullah bilang orang ini ahli jannah, nanti masuk surga. Ternyata bukan banyak tahajudnya, bukan. Cuman kalau mau tidur, ya Allah saya maafkan orang yang nyakiti saya. Apa yang hari ini mungkin ngerasani saya, mungkin nyakiti hati saya. Ya amal itu sifatnya mungkin kecil, artinya bisa dilakukan sama semua orang. Cuman jarang orang yang kemudian hatinya bersih seperti itu. Jadi kecil kan sebetulnya kecil gitu. Atau gampangannya aja, saya dapat faedah dari guru saya, Sayyidi Habib Alwi. Ada orang yang sifatnya itu mungkin sodakoh. Kalau sodakoh kita ngasih uang, ya ngasih uang. Tapi yang lucu lagi, saking tersembunyinya, malaikat saja mau nyatet bingung transaksinya ini sodakoh apa jual beli. Kita lihat orang-orang yang ada di pinggiran jalan begitu ya, jualan kacang. Mungkin berapa sih harganya kacang? 5.000. Jangan kau tawar. Berapa Bu? 5.000. Kasih 7.000. Ini Bu. Malaikat bingung, ini sodakoh apa jual beli? Malaikat sampai bingung. Saking itu soalnya amal kecil. Jadi, artinya orang semua bisa melakukan lah. Cuman kadang punya sifat gengsi yang terlalu tinggi. Sehingga kalau di mall kopi segini 30.000, dia nggak nawar. Tapi kalau sama pedagang kecil dia nawar. Oh, jongono sak meter mawon segini saja. Nah, ya itulah. Amalan-amalan yang sifatnya disepelekan sama orang. Jadi kalau kita bisa jalankan, mungkin itu yang nganterkan kita ke jannah. Di dalam kitab Akhlaq lil Banin, Syekh Umar Baraja, beliau juga pernah mengatakan bahwa ada di dalam salah satu hadis
Di dalam kitab tersebut Rasulullah bilang, saya lihat ada orang yang seneng, yang gembira, bahasa kita jungkir walik kiwa tengen di jannah. Ternyata di dunia dia cuma nyingkirkan batang pohon atau ranting pohon yang mengganggu orang jalan. Dia cuma nyingkirkan tok pada saat itu sekali. Tapi itu subhanallah, ternyata bikin orang, menjadikan sabab orang tadi masuk ke dalam jannah. Ya amalnya kecil, gitu loh. Amalnya kecil. Tapi karena amal yang kecil ini tadi dilakukan dengan karena lillah ya, lillah begitu, menghantarkan orang tadi. Bahkan kita sudah lupa mungkin melakukan amal itu. Mungkin kita sudah lupa. Mungkin lihat orang tidak bisa nyabrang, ibu-ibu, kita nyabrangkan, monggo bu, sabrangkan. Tapi subhanallah karena amal itu, ternyata itu yang ngantarkan dia ke jannah itu. Ya tidak tahu kita, itu ngelungkan, minum, monggo, monggo, itu aja sifatnya begitu. Subhanallah, tapi itu yang menjadikan orang tadi itu udah mendapat ampunan Allah begitu. Di amal yang kecil justru bisa mengantarkan ke surga begitu. Itu kan. Apalagi yang besar kan kalau begitu. Nah, kalau tadi kan Habib ceritakan juga tentang orang soleh. Nah, sekarang itu banyak anak-anak atau ya banyak dari teman kita itu yang sayang belum mengenal jauh, belum hafal nama-nama kiai, ustadz-ustadz atau habaib-habaib. Sebenarnya seberapa penting mengenal orang-orang soleh bagi kita gitu. Jadi agar bisa menginspirasi kepada kehidupan kita di dalam ibadah sehari-hari. Jadi mengenali solehin itu ya, Abu Yazid Al-Bustami dulu pernah ditanya sama orang, amal apa yang bisa mendekatkan, menjadikan orang itu yataqarrab ilallah, dekat sama Allah Ta'ala? Maka dijawab sama Abu Yazid Al-Bustami, cintai walinya Allah, cintai orang-orang soleh. Karena kalau sudah cinta sama orang-orang soleh, jadikan namamu ada di dalam hati orang soleh. Kalau Allah mandang sama solihin atau wali itu tadi ada namamu, maka kalau dia dapat cipratan rahmatnya Allah pada saat itu, kau juga kecipratan dan Allah ampuni dosa-dosamu. Jadi gini, kita ini tidak pernah ngandalkan amal kita. Tahajud ya Jon Sewu, habis tahajud nulis status kan begitu kadang ya. Tahajud lur, lurnya ada gitu. Tahajud masih, kata. itu ada gitu. Ini karena kita ini terus terang saja tidak bisa mengandalkan amal, tapi orang-orang soleh yang ketika kita pandang wajahnya mengingatkan kita sama Allah, atau jumhur ulama mengatakan bahwa ini minas solihin. Banyak ulama-ulama kiai-kiai sekitar kita bahwa ini masya Allah. Ya seperti yang sudah mungkin kita kenal di Indonesia, mungkin sering datang ke sini, mungkin seperti Habib Umar bin Hafid, misalnya para kiai berkumpul, para habaib, para ulama kita, masyaikh kita berkumpul, kita melihat wajahnya saja nikmat. Maka kita bilang aja sama beliau, ini diajari betul sama guru-guru saya, ini jarang yang praktek. Kadang orang itu ribut ngejar selfie-nya kalau ketemu sama orang-orang soleh itu ya. Ya memang betul, itu satu kebanggaan. Saya sendiri juga sebisa mungkin kalau ada kesempatan ya kenang-kenangan lah, paling enggak buat pamer kok sama anaknya, deloken bapakmu iki lho, dulu foto sama ini ya, kok jadikan idolamu juga gini gitu ya. Ini diajari ini kadang-kadang orang nggak perhatian sama ini, jadi betul-betul penting. Guru saya ngajari kalau ketemu sama orang soleh ya, Habib Alwi itu teleponnya Muhammad, dulu saya dapat tugas dari Habib Alwi itu di Jawa Barat, tempatnya Kiai Muhyiddin. Pada saat itu ada multaqo ulama yang dihadiri Habib Umar bin Hafid. Saya dapat tugas dari guru saya, disuruh berangkat ke sana. Maka pagi hari beliau cek, tanya kabar saya sudah sampai apa belum dan sebagainya. Kemudian beliau bilang, ya Muhammad, pokok bilang sama Habib Umar, nadroh ya Habib, pandang saya, nadroh, pandang saya, khaloni fi bal, biarkan saya di dalam hatimu, ya. Kalau nifigol bak, biarkan saya ada di dalam hatimu. Itu subhanallah saya ucapkan betul, karena saya bisa berjumpa Habib Umar naik ke atas panggung itu, saya ada di bawah begitu sampai saya mengucapkan Habib nadroh, Habib nadroh. Karena kesempatan ya, karena kesempatan. Begitu beliau lihat begitu adem betul, ini nikmat betul pandangan Habib itu, dan saya merasakan lega yang luar biasa. Dan ini bisa kita amalkan untuk kita berjumpa dengan solihin siapapun.
kiai-kiai kita yang masih hidup saat ini, mudah-mudahan panjang umur semua ya, guru-guru kita, habib kita. Maka kita ucapkan, kita berjumpa dengan beliau-beliau itu, kita bilang, Pak Yai, kalau dipandang nggih, kalau diperhatikan, biarkan saya ada dalam hatimu. Temanahe panjenengan, nyuwun dongane, dongake kula. Kadang-kadang saya kalau gocekan sama para sepuh-sepuh ini, saya kalau bilang, kalau doakan, jangan muslimin muslimat. Muhammad Barakbah itu disebut namanya. Saya tidak mau rebutan, muslimin muslimat, mau rebutan dongane. Langsung khusus masih muslimat. Jadi mencintai solihin ini subhanallah satu amalan yang begitu besar. Supaya dia cinta. Jadi dulu sahabat Rasulullah itu caper juga sama Rasulullah karena kepengen diperhatikan. Jadi diperhatikan sama Rasulullah itu sampai pulang ke rumah anak-anaknya, Abah habis ketemu ya sama Rasulullah ya. Kok bisa, kok ngerti? Wajahnya Abah jadi padang gitu. Berangkatnya butek kok wajahnya apa? Padang. Masya Allah. Jadi nikmat karena cinta sama solihin sampai piye caranya nama kita itu masuk dalam hati mereka. Karena kalau sudah Allah Ta'ala pandang mereka, wah luar biasa. Satu kenikmatan. Itu betul-betul bisa nanti kita sampai akhirat bisa selamat. Karena yasya'a yaumal qiyamah itu salasa. Al-anbiya, thumal ulama, thumma syuhada. Yang ngasih syafaat di hari kiamat itu anbiya, para nabi, thumal ulama, urutan kedua loh. Thumma syuhada. Baru orang-orang yang mati syahid. Jadi solihin ulama, ya memang dawuh kok. Rasulullah kan bilang, jalisul ulama, uzahimuhum birukabikum. Deket kau duduk sama orang-orang soleh, sama para ulama, uzahimuhum birukabikum. Deketkan lutut-lutut, tempelkan lutut-lutut kalian dengan lutut-lutut mereka. Fa innallahi yulqulubal maitah binuril hikmah, kama yuhyil ardu biwabilis sama. Karena Allah itu menghidupkan hati yang mati. Seperti Allah dengan cahaya hikmah, Allah menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah, seperti Allah menghidupkan bumi ini dengan hujan dari langit. Jadi kita dekat sama orang-orang soleh itu satu kebanggaan, dan ilmu itu talakin gitu, talakoan fulan. Karena memang sudah harus seperti itu. Jadi kita ini ketemu sama orang soleh ini kebanggaan gitu intinya. Kebanggaan yang bisa kita jadikan bahwa kita ini punya kenalan orang soleh di dunia. Saya baca kitabnya Imam Haddad waktu itu bisa jadi satu kebanggaan nanti. Kebanggaan yang kita jokkan di luar amal-amal kita yang buruk. Iya ya Allah, saya ini buruk. Iya ya Allah, saya ini nggak ahli tahajud. Betul ya Allah, saya ini nggak hobi sholat duha. Betul ya Allah, saya ini sodakohnya sedikit. Tapi saya dulu baca kitab Adab Sulukil Murid. Saya dulu baca kitab Nasoeh Diniyah. Saya dulu baca kitab Ihya Ulumuddin. Tapi Imam Ghazali begitu. Itu bisa jadi kebanggaan buat kita. Ya, walaupun ya semua cinta sama orang soleh itu diusahakan ya bisa niru paling tidak pelan-pelan, karena saya dulu misi kecil betul, misi SD kelas 5, kelas 6 itu kalau pulang dari sekolah itu saya ingat langsung ganti baju. Kalau pulangnya pagi ya, pulangnya agak pagi itu ganti baju, cepat-cepat ke Masjid Riyad. Itu duduk lihat Habib Anis. Pulang itu bisa niru gayanya, enggak ketang gaya jalannya sih. Gaya mesemnya dulu ya Kak Adem. Jadi saya paling kecil, yang lain umur 70, 60, saya tok yang SMP, yang SD itu saya Abanis bolos ya Mat ya, enggak bolos ya ini karena pulang pagi. Karena Abanis kalau ini orang kerja, orang sekolah enggak boleh yang terikat gitu. Jadi karena dan itu sampai tertanam betul kerinduan sama Habib. Pengen besok lagi pulang pagi lagi kapan ya, pengen bisa ketemu lagi, pengen bisa lihat lagi ya, karena ada kerinduan memandang wajah mereka itu ngingetkan kita sama Allah. Jadi kita rindu. Jadi penting cinta sama orang soleh ini penting betul. Masih berkaitan dengan cinta orang soleh. Cerita tadi caper dengan Nabi. Sebenarnya kan banyak dari teman-teman santri juga yang suka berkhidmah kepada gurunya, kepada orang-orang soleh. Tapi kan banyak juga mempertanyakan, orang nggak digaji kok mau sebegitunya. Nah sebenarnya faedah khidmah atau pentingnya khidmah kepada orang alim, orang soleh itu seperti apa? Jadi orang yang sudah cinta itu akan melakukan sesuatu untuk yang dicintai. Ya sama. Kayak sekarang orang kalau sedang mungkin posisinya seneng sama satu orang perempuan begitu ya,
Padahal kan dihitung-hitung, kenalnya setelah umur 22 misal, umur 25 kenal sama kalau DE ngono lho nggih. Nah, DE iku sok pokoke DE ngono wae, jenengan kenal. Asik betul. Wah, itu jenengan dibales WA-nya tuh seneng. Dan subhanallah, orang yang baru jenengan kenal ini tadi sudah jenengan, wah luar biasa dimuliakan, dirayu, mungkin pengen apa atau pengen apa ya dikasih, ya dibelikan. Karena cinta yang sifatnya itu mungkin sangat lembut sekali, Anda rasakan, kan gitu. Anda bisa merasakan, kok luar biasa. Saya ini apa yang namanya cinta tuh ya ini ya. Apa mungkin yang disebut seneng itu ya seperti ini ya. Itu jenengan WA-an, dibales WA-nya, kepengen telepon. Ya, saya telepon dengar suaranya, wah udah bisa tidur. Adem tenan iki ya. Seneng betul. Seneng betul. Tapi subhanallah, karena orang yang cinta itu tadi juga akan menjadi pelayan bagi yang dicintai. Akan menjadi pelayan. Anda cinta dengan ibu Anda yang memang diwajibkan. Yang memang diwajibkan. Kalau Anda mengingat jasanya ibu Anda akan semakin cinta dengan ibu Anda. Dengan ayah. Kalau sudah cinta begitu, apapun insya Allah ibunya butuh ini dibelikan, ibunya kepengen ini dibelikan. Orang cinta dengan istrinya, wah masya Allah kok dituruti kabeh, ya bisa cinta bisa takut. Ya, beda lagi. Ya. Tapi kalau sudah yang namanya cinta, dia akan melakukan sebetulnya. Segala sesuatu akan dia lakukan. Karena apa? Cinta. Saya sudah seneng kok. Saya seneng. Mereka tidak kaget para santri itu tadi. Saya ini dedel hafalan saya bisanya khidmah. Ya sudah, saya tak usaha khidmah. Walaupun yang nyenengkan kiai saya ini hafal ya, saya menghafal. Tapi walaupun saya dedel, pokoknya saya jalani dawuhnya saya untuk hafalkan. Ya khidmah. Ketika di dalam pelajaran gurunya itu termasuk khidmah, untuk mencari ilmu itu masuk khidmah itu. Atau nyiapkan sandalnya gurunya, begitu. Karena orang berebut mencari berkah itu tadi, dengan melakukan berbagai macam hal untuk supaya gurunya sayang atau perhatian sama dia. Kalau sudah orang-orang seperti itu cinta dengan kita, maka orang mau bilang udah digaji, udah apa-apa. Karena bagi saya ridhonya guru itu sudah termasuk ridhonya Allah. Ridho Allah fi ridhol walidain itu sudah pasti, dua orang tua. Tapi ridho syekh, ridhonya guru ini juga menjadi ridho. Bahkan sampai dikatakan yang ngajari kita bakti sama orang tua kan ya guru. Adanya guru ini ngajarkan kita untuk bakti sama orang tua. Bagaimana orang mau sukses tidak menghormati gurunya? Kadang-kadang malah sudah sukses lupa sama gurunya. Kualatnya seumur hidup. Kalau sama orang tua, ada anak yang kualat atau kurang bakti sama orang tua, orang tuanya wafat, dia bisa ganti dengan doa dan sedekah yang diniatkan untuk orang tua. Tapi kalau sama guru tidak bisa. Kalau sama guru tidak bisa. Sehingga kita bisanya apa? Ngabdi cuma ngambilkan minumnya. Cuman dulu ada Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus dan Habib Ali bin Abdullah As-Segaf. Ali bin Abdullah As-Segaf ini dari Yaman ya. Dulu beliau tanya, harus belajar sama siapa, gurunya siapa. Ada satu orang pintar yang menunjukkan, kemudian gurumu itu nanti insya Allah namanya Ali bin Abdullah Al-Idrus. Sama Ali bin Abdullah As-Segaf yang mau belajar, gurunya itu Ali bin Abdullah Al-Idrus. Ali bin Abdullah Al-Idrus di India. Dia berangkat ke India. Sampai di sana dia tanya rumahnya Habib Ali bin Abdullah, singkat cerita. Mana ya rumahnya Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus? Tunjukkan rumahnya. Tanya, tidak ada. Ada di salah satu rumah muridnya. Didatangi ke situ, muridnya bukakan. Yang namanya, ini tempatnya Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus ada di sini, tempatnya fulan. Ini tempat betul, tempat saya fulan. Ada Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus? Ada. Masih bareng-bareng masih ada acara. Sebentar saya tanyakan dulu. Kau siapa? Saya Ali bin Abdullah Segaf. Saya dari Yaman. Oh ya. Datangi sama guru. Ya guru. Ini ada orang mau ketemu sama antum. Oh ya. Siapa namanya? Ali bin Abdullah Segaf. Diamkan. Lu jauh dari Yaman. Diamkan. Makan. Dia tanya sama muridnya, ada enggak misian? Ada guru. Posisinya misi tetap berdiri ngadep pintunya. Diamkan. Makan lanjut. Air kobokan itu. Rampung banget. Air kobokan majelis itu. Rampung kata gurunya, siramkan. Ketamu.
campur-campur, ambune ndok, ambune pitik, ambune daging, Gurunya tanya sama muridnya, obah enggak gerak, turun gurunya. Habib Ali bin Abdullah ini turun. Begitu dibuka, ahlan wa sahlan, siapa antum? Ana Ali bin Abdullah Segaf. Bekas air kobokan. Ali bin Abdullah Segaf. Dari mana antum? Dari mana apa? Ana mau taklim sama antum. Enggak usah taklim, antum sudah lulus. Dari situ terbuka berbagai macam kefahaman ilmu. Fan ilmu terbuka. Karena tulusnya khidmah. Menyiapkan puluhan gurunya, disiapkan. Dan subhanallah, karena tulusnya khidmah ini, maka buat apa wong kita tidak digaji? Yang kita harapkan itu, yang kita harapkan lebih besar daripada gaji bulanan. Ya khidmah ini tadi yang kita harapkan itu lebih besar daripada itu. Orang bisa belajar ilmu ini, bisa belajar, tapi kan tidak bisa dia kemudian ambil berkahnya. Berapa banyak orang alim itu tergelincir dengan ilmunya. Dia mengandalkan kecerdasannya, mengandalkan berapa banyak tergelincir. Bahkan ketika dia sudah pintar, kemudian dia akhirnya naudzubillah min dzalik, minteri gurunya atau kitab-kitabnya solihin dia komentari. Kitab Imam Ghazali harusnya tidak seperti ini ya, menurut saya ya. Ini orang tergelincir ini. Saya pernah sampai saya tuh penasaran, saya tuh teliti, kenapa kok banyak orang yang tergelincir akidahnya atau menjadi liberal, padahal dia orang-orang bertitel, orang hebat, baca kitabnya pinter. Kenapa ya? Sampai saya tuh tanya sama guru saya tanya terus sampai beliau jawab, apakah mungkin karena mereka itu berani di antara mereka itu ngomentari kitabnya salaf? Benar kata beliau. Ya karena itu. Karena mereka sudah karena merasa hebat ya. Menurut saya Imam Haddad itu tidak harusnya seperti ini. Ini. Menurut saya Imam Ghazali itu naruh bab yang ini tuh jangan di sini. Karena ini tergelincir. Tapi berapa banyak orang yang taklimnya mungkin biasa sama gurunya, tapi terbuka keberkahan luar biasa. Ya karena tulusnya khidmah, husnudzon yang kuat. Bahkan dites sama gurunya. Guru-guru kan ngetes. Mbah Khalil dulu kan ngetes, Mbah Maksum dites, Mbah Abdul Karim Lirboyo dites. Tesnya sampai mau dibacok barang. Murid-muridnya dikumpulkan semua, Mbak Abdul Karim terus ya. Wah luar biasa. Itu tes itu kalau dilakukan zaman sekarang nggak jalan, nggak mungkin. Wong guru baru jengkit anaknya di sekolah jadi parani di penjara kan kok gurunya. Ini kan sekarang. Ya, inilah Indonesia masih ya.